Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Amazfit Watch Active adalah smartwatch terbaru dari Amazfit yang dibanderol di harga 1,9 juta. Kenapa langsung aja saya mention nih ya masalah harga? Karena ada beberapa poin yang kalau kita lihat harganya mungkin kita bisa batal nih beli Amazfit Active. Dan saya mengumpulkan setidaknya ada 4 poin yang kurang saya suka dari Amazfit Active kalau lihat harganya yang 1,9 juta ini. Poin yang pertama adalah desain dan juga build quality yang di bawah standar. Ini menurut pendapat saya pribadi. Karena soal desain ini kembali ke masing-masing ya. Kalau saya sendiri lihat Amazfit Active ya di harga 1,8 juta desainnya nggak dapet sih. Tapi sebenarnya yang lebih saya gak suka itu di strapnya. Untuk harga segini strapnya kerasa murah sih. Kemudian bisa kamu lihat ya, buckle-nya ini masih dari plastik ya. Poin yang kedua, haptic feedback kerasa smartwatch murah. Harga 19 juta kalau untuk HP kayaknya sih masih bisa diterima ya kalau haptic feedbacknya jelek. Tapi untuk smartwatch haptic feedback kayak gini saya kurang bisa menerima sih. Kalau kamu atur di intensitas getar di sini bahkan tidak bisa dinonaktifkan. Itu normal. Sekarang kita pindahkan ke ditingkatkan. Apalagi kalau kebetulan smartwatch ini kamu simpen di meja ya, itu bakal ngeluarin suara yang nggak nyaman. Lanjut poin yang ketiga, tidak adanya auto brightness. Nih bisa dilihat. 1,9 juta smartwatch gak pakai auto brightness. Ini sampai-sampai saya tuh di video short bikin caption Amazfit ngelawak gitu ya. Untuk harga segini gak ngasih auto brightness loh. Dan poin yang terakhir ya, yang keempat, UI-nya berat untuk ganti watch face. Ada loading kayak gini. Ini tuh mengurangi experience kita menggunakan smartwatch ini. Ya kayak smartwatch yang harganya di bawah 1 juta sih kalau kayak gini kan. Tapi untungnya yang berat-berat kayak gini tuh cuma di watch face-nya aja. Selain itu untuk berselancar di smartwatch ini alhamdulillah sih lancar-lancar aja. Di menu juga bisa dilihat ini lancar ya. Oke, itu dia 4 poin yang kurang saya suka kalau lihat harganya yang 1,9 juta. Bakalan saya sebut terus ini. Tapi kalau kamu gak mentingin 4 poin tadi ya, sebenarnya Amazfit Active ini sangat-sangat worth it. Apalagi kalau kamu lihat ke fitur olahraganya atau fitur kesehatannya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut ya, material dari Amazfit Active ini untuk kacanya cakep sih sebenarnya ya. Udah 2.5D glass, samping-sampingnya udah melengkung. Framenya sebagian metal dan sebagian besarnya masih menggunakan plastik. Kemudian kamu juga bisa ganti ya untuk strapnya kalau emang kerasa murahan. Tapi ya tentunya bakal nambah kos lagi dong kalau kayak gitu. Kemudian untuk tingginya kalau saya ukur ini 42 mm dengan kelebaran 36 mm, ketebalan 12 mm dan bobotnya hanya 35 gram. Ini paduan yang sangat cocok ya. Dia gak terlalu berat, kemudian desainnya mungil dan fitur olahraganya sangat berlimpah. Jadi sekali lagi ya, kalau kamu gak peduli dengan 4 poin tadi, Amazfit Active ini bakalan worth it banget karena fiturnya yang melimpah dan desainnya cocok ya buat olahraga ya, gak berat dan gak neko-neko gitu. Dan ini penampakan Amazfit Active di pergelangan tangan saya 16 cm. Untungnya untuk rest to wake nggak kayak ganti watch face gitu, nggak terlalu lama ya. Tapi untuk urusan layar, smartwatch ini udah bagus banget kok. Udah pakai panel AMOLED, layarnya luas 1,75 inci, PPI-nya juga gede di 341 ppi. Ya layarnya vibrant, vivid ya, warnanya keluar banget dan hitamnya pekat. Tapi untuk bezelnya seperti ini, gimana nih menurut kalian? Kalau saya sendiri sih masih acceptable ya, bisa diterima lah. Mereka ngeklaim screen to body ratio-nya itu 73%. Apalagi kalau kamu pakai watch face yang gelap ya, ini bakal teratasi banget. Dan yang saya suka ini watch face defaultnya ini cakep sih. Kemudian untuk UI, sayangnya meskipun ini smartwatch terbaru ya, keluaran anyar dari Amazfit, tapi masih menggunakan ZOS 2.1. Belum pakai ZOS 3.0 ya, sayang banget. Dan ini dia fitur yang bakal kerasa worth it banget meskipun smartwatch ini harganya 1,8 juta. Yang pertama adanya readiness atau kesiapan. Fitur ini tuh penting banget bagi kamu yang benar-benar peduli soal kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan pernapasan, dan juga jantung.
Mereka menanamkan AI di fitur ini. Dan untuk menggunakan fitur ini tentunya kita harus mengaktifkan semua fitur kesehatan di Amazfit Active. Dari mulai heart rate sensor, SpO2, stress level, dan juga pernapasan. Dan untuk mendapatkan skornya tentunya smartwatch ini wajib kita bawa tidur. Karena salah satu penghitungan yang baik itu ya itu ketika kita tidur. Sebagai contoh ini skor yang saya dapatkan ya menggunakan Amazfit Balance. 88%, ini masih optimal. Kemudian kamu juga bisa cek yang lainnya seperti tadi fisik, mental, pernapasan, dan yang lain-lain. Jadi kalau kita dapat skor yang rendah dari readiness ini tentunya ada yang salah dengan pola hidup kita. Dan fitur yang kedua yang kemarin tuh hanya ditemukan di Amazfit yang 3 jutaan kayak Amazfit Cheetah, yaitu adanya Zepp Coach, pelatih Zepp. Fungsi dari Zepp Coach ini udah saya jelaskan ya di review Amazfit Cheetah kemarin. Tapi bagi yang belum nonton ya review Amazfit Cheetah bakal saya jelaskan lagi di sini. Untuk mengaktifkan fitur Zepp Coach kita masuk ke aplikasi Zepp kemudian ke bagian profil. Di sini silakan pilih pelatih Zepp. Karena saya udah mengaktifkan ya sebagai gambaran, pertama kali mengaktifkan Zepp Coach ini kita bakal diminta keterangan. Kita nih mau menjaga kebugaran atau advance dalam berlari. Karena saya pengen menjaga kebugaran dan saya bukan pelari, jadi saya pilih untuk menjaga kebugaran. Kemudian kita ditanya berapa kali olahraga dalam seminggu dan berapa menit sekali olahraga. Kemudian nantinya bakal disesuaikan oleh Zepp Coach ya dengan AI-nya untuk olahraga. Seperti ini contohnya, Zepp akan menentukan goal yang sesuai dengan kebiasaan olahraga kita. Dan intensitas goal ini bakal terus-menerus ditingkatkan. Kalau di awal kamu udah dapat intensitas tinggi, kamu bisa kurangi intensitas. Seperti saya di sini BPM 174, kemudian olahraga minimal 4 menit. Ini kenapa sebentar banget? Karena udah saya lakukan sebagian ya, yaitu 14 menit awal. Jadi masih ada durasi yang belum saya sempurnakan. 4 menit lagi nih. Kemudian untuk jenis olahraga yang didukung di smartwatch ini banyak banget, ada 120 jenis olahraga. Dan Amazfit Active ini udah built-in GPS. Tapi pengalaman saya, lock GPS di Amazfit Active ini gak bisa dibilang cepet banget, gak juga telat atau lama. Jadi ya so-so sih, biasa-biasa aja. Kemudian untuk contoh laporan latihan atau olahraga yang kita lakukan seperti ini. Dan ini contoh olahraga lari ya. Yang pertama ada training load. Kemudian di sini ada GPS dan laporan-laporan lainnya yang bisa dilihat aja ya. Kalau terlalu cepat bolehlah di pause. Kemudian untuk fitur sensor kesehatannya tentunya di sini ada heart rate monitoring yang bisa aktif all day seharian. Kita bisa aktifkan langsung dari sini. Kemudian ada SpO2 atau blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Ini juga aktif all day. Selanjutnya ada stress level ya untuk mengukur kadar stres. Dan fitur ini juga bisa aktif all day. Selanjutnya ada sleep tracker, woman health, dan pernafasan. Selanjutnya beberapa aplikasi yang perlu saya mention seperti di sini yang pertama ada kompas. Nah, agak lama ya buka kompasnya. Kemudian remote kamera untuk di iPhone aman ya, sangat-sangat aman. Langsung aja saya kasih lihat. Oke. Dan kalau kamu nyambungkan Amazfit Active ke iPhone ada fitur yang dipangkas. Yang pertama tentunya adalah quick reply. Udah gak bisa nih kalau di iPhone. Ke bawah langsung ada hapus aja. Yang selanjutnya musik storage ya. Ini ada storage-nya buat musik lokal, tapi di iPhone gak bisa import. Cuman ada ini aja nih bawaan dari Amazfit. Kemudian untuk aplikasi yang tersedia yang bisa kita install di Zepp ini sekarang udah tambah banyak sih. Dan yang terakhir, baterai yang mereka tanamkan di Amazfit Active ini adalah sebesar 300 mAh. Penggunaan sehari saya smartwatch ini hanya berkurang sekitar 10-13%. Dan itu pun menggunakan fitur always on display ya. Tapi jarang dipakai olahraga atau menggunakan GPS. Kalau menggunakan GPS tentunya bakal lebih cepat habis baterainya. Tapi ya seboros-borosnya Amazfit ini bukan Wear OS, jadi tetap terbilang awet ya. Mungkin bisa 6-10 hari lah. Oke, itu dia review saya di smartwatch terbaru dari Amazfit, Amazfit Active. Ya, harga 1,8 juta ini bakal terasa sangat worth it kalau kamu lihat fitur-fiturnya.
Tapi kalau kamu juga mentingin style, ya tentunya bakal lihat poin yang awal yang tadi sih. Kalau udah kayak gitu, mending cari smartwatch lain. Di harga 1,9 juta bisa dapat smartwatch lain yang lebih stylish, tapi fitur olahraganya juga dapat. Dan kalau kebetulan di sini udah ada yang pakai Amazfit aktif, boleh juga share pendapat kamu tentang smartwatch ini di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan pendapat saya? Smartwatch ini worth it banget kalau kita lihat ke sisi fitur, tapi kalau lihat ke desain dan build quality, ya so-so sih, biasa-biasa aja, bahkan cenderung kurang worth it. Dan terakhir, mohon maaf apabila ada salah-salah informasi di video review ini. Boleh banget lah koreksi di kolom komentar. Tapi tetap ya, koreksinya pakai adab. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.